Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviani Nurwinasti dari kelas 8B, nomor absen saya 23. Di sini saya mewakili kelas 8B untuk lomba bercerita tentang pahlawan. Pahlawan yang akan saya ceritakan adalah Raden Ajeng Kartini. Pada saat itu Kartini membaca buku wanita Belanda, dan mulai saat itu Raden Ajeng Kartini pun mulai tertarik dengan kemajuan wanita di Belanda. Dan sejak saat itu, tekad yang besar dan keinginan yang besar, Raden Ajeng Kartini pun membangun sekolah khusus untuk wanita saja. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih kita kenal sekarang era Kartini adalah pahlawan nasional berkebangsaan Indonesia dan lahir di Jawa. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini adalah anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo dan M. Angasirah. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Ayah dari Raden Ajeng Kartini pada saat itu menjabat sebagai Bupati Jepara, Jawa Tengah. Pada saat umur 12 tahun, Raden Ajeng Kartini sudah dipingit dan harus diam di rumah. Untung saja pada saat itu Raden Ajeng Kartini sudah fasih berbahasa Belanda. Jadi dia sudah membaca buku berbahasa Belanda dan menulis sendiri surat berbahasa Belanda kepada temannya yang bernama Korespondendi, temannya yang berasal dari Belanda. Rasa Abendanon adalah teman sebayanya yang juga berasal dari Belanda yang mendukung Kartini untuk terus menulis tentang majalah, koran, berita, dan lain-lainnya. Tetapi karena negara Indonesia belum merdeka dan ekonomi Indonesia belum tinggi seperti sekarang, maka dari itu Raden Ajeng Kartini pun tidak meminta biaya dan tidak memberatkan wanita Indonesia untuk kepentingan sekolah tersebut. Sangat suka sekali membaca. Dia membaca surat kabar Semarang. Kartini juga mempunyai les tramol atau yang sering disebut dengan majalah pelanggan. Terdapat beberapa majalah pelanggan Kartini adalah majalah kebudayaan, majalah ilmu pengetahuan, dan majalah wanita Belanda The Hollands Lily. Dia menulis menggunakan bahasa Belanda. Maka dari itu, ketika dia menulis, maka akan dimuat oleh The Hollands Lily. Pada saat umur 20 tahun, Kartini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Kartini dijodohkan oleh Bupati Rembang. Pada saat umur 20 tahun, Kartini sudah menikah dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgit Jojoningrat. Mereka menikah pada tanggal 12 November tahun 1903. Pada saat itu, suami dari R.A. Kartini sudah memiliki 3 istri loh. Dan pada saat itu juga, Kartini meminta izin untuk membangun sekolah wanita di area kompleks Kabupaten Rembang. Nah, jadi dengan izin suaminya pun dia berani membangun sekolah wanita di sekitaran kompleks Kabupaten Rembang. Nah, Kartini gak cuma membangun sekolah aja loh, tapi Kartini juga membangun yayasan yang disebut dengan Yayasan Kartini. Kartini gak cuma membangun di sekitaran Rembang tapi dia juga membangun di Surabaya, Rembang, Jepara, Jakarta, dan di daerah lainnya manapun. Kalian tahu gak sih, ada tuh buku yang diterbitkan oleh teman Raden Ajeng Kartini, karya tulisan Raden Ajeng Kartini yang memakai bahasa Belanda. Apa itu nama bukunya? Ya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu benar-benar karya Raden Ajeng Kartini loh. Kartini memiliki satu anak tunggal bernama Susalit Jojoningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun tak lama kemudian Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dan dimakamkan di Bulu, Rembang. Namun meskipun Raden Ajeng Kartini sudah tiada, tapi kita sebagai perempuan harus meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini.
dengan cara belajar dengan tekun dan menghormati wanita lain. Dan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini kita mengetahui bahwa perempuan zaman dulu tidak ada hormat di negeri ini, tidak ada penghormatan sama sekali pun di negeri ini. Dengan Raden Ajeng Kartini kita pun menemukan titik terang di mana kita telah dihormati oleh warga lain, bangsa lain, dan semuanya. Terbukti kan bahwa wanita itu nggak lemah, wanita itu bisa berdiri sendiri. Contohnya Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak, dan banyak lainnya. Contohlah mereka ya. Dan sekarang sekolah yang berada di kompleks Kabupaten Rembang itu sudah menjadi gedung pramuka. Nah, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.